Selamat pagi saudara-saudari dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang tugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dia yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, pengkhianatan. Pengkhianatan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam Injil hari ini, kita mendengar tentang pengkhianatan Yudas Iskariot, seorang murid Yesus, kepada Yesus gurunya. Alasan pengkhianatan adalah uang. Yudas yang suka akan uang itu rela menjual gurunya dengan harga 30 uang perak kepada para imam kepala. Uang inilah yang menjadi kelemahan Yudas sehingga ia melakukan segalanya demi kesenangannya itu, bahkan sampai harus menukar Tuhan gurunya dengan uang. Dalam Injil hari ini, Yesus dikhianati oleh Yudas, salah seorang muridnya. Yudas menjual dan menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Tentu sebagai orang yang dikhianati, kesedihan dan kekecewaan muncul dalam hati Yesus. Tetapi ia mampu memaknai pengalaman itu sebagai konsekuensi dalam tugas perutusan. Maka, walaupun ada pengkhianatan, kesetiaan kepada Allah dan tugas perutusan tidak berubah. Dan buah dari kesetiaan adalah kebangkitan dan kemuliaan. Jangan putus asa ketika ada seseorang teman yang mengkhianati komitmen bersama. Jangan pula membalas perbuatan jahat mereka. Lebih baik tetap menjaga hati dan setia pada pilihan yang baik. Tuhan pasti akan memberikan buah yang baik dalam perjalanan waktu. Saudara-saudari terkasih, dalam hati terdalam kita pastinya tidak ingin menjadi seperti Yudas. Kita tidak ingin mengkhianati Yesus. Kita pun tidak ingin mengkhianati orang-orang dekat kita. Adapun godaan-godaan itu sering datang menghampiri kita. Kita digoda untuk berlaku tidak setia kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang mencintai kita dan memberi perhatian kepada kita demi terpenuhinya kepentingan kita sendiri. Kita mestinya sadar bahwa ketika mengkhianati mereka,
kita telah menyakiti hati mereka. Kita telah merusak kedekatan yang telah dibangun selama ini. Kita telah meruntuhkan kepercayaan mereka pada kita. Kita berubah menjadi orang-orang egois. Kita menjadi orang yang terasing. Kita kehilangan mereka. Pada akhirnya kita hanya bisa menyesali semua itu. Yudas sendiri pada akhirnya menyesali tindakannya, tetapi dia tidak punya daya lagi untuk mengembalikan Yesus. Dengan menyadari akibat-akibat yang akan terjadi, kita diajak untuk menghindari diri dari godaan-godaan untuk mengkhianati orang yang mencintai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbing kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatlah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.